Assalamualaikum anak-anak, kita jumpa lagi ya. Kali ini kita akan belajar diskusi dan membahas konsep besaran satuan, pengukuran, dan angka penting. Sebelumnya Ibu jelaskan dulu kompetensi dasarnya, yaitu 3.2 mengenai pengetahuan bahwa kalian harus bisa menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis, ketepatan, ketelitian, dan juga mengenai angka penting serta penulisannya dalam notasi ilmiah. Lalu, KD keterampilannya yaitu menyajikan hasil pengukuran besaran fisis serta ketelitiannya dan menggunakan peralatan teknik atau peralatan alat ukurnya dengan tepat serta mengikuti kaidah aturan angka penting yang berlaku. Di samping itu juga kalian harus tahu untuk apa sih belajar ini. Nah, di sini Ibu jelaskan tujuan pembelajarannya bahwa sebagai peserta didik mampu menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis, ketepatan, ketelitian, dan juga penggunaan angka penting serta penulisannya dalam notasi ilmiah, terampil dalam menyajikan hasil pengukuran, dan juga mengikuti kaidah aturan angka penting sesuai dengan pendidikan ilmiah. Nah, pada materi ini kita akan menjadi 3 pokok bahasan. Yang pertama, besaran dan satuan. Yang kedua, pengukuran. Dan yang ketiga adalah angka penting. Oke, kita pertama yaitu mengenai besaran dan satuan. Mungkin di SMP saat itu kalian sudah dapat, tapi di sini akan dibahas sekilas ya, tidak terlalu banyak pengulangan. Apa sih besaran itu? Besaran itu adalah sesuatu yang memiliki besar atau nilai serta dapat diukur. Nah, hasilnya dinyatakan berupa angka. Nah, besaran itu ada yang kita lihat sebagai besaran pokok dan besaran turunan. Nah, itu berdasarkan asalnya, dan juga ada besaran yang menjadi terbagi besaran skalar dan besaran vektor. Nah, itu berdasarkan arah dari besarannya. Nah, kita akan bahas mengenai besaran pokok dan satuan. Sementara untuk besaran vektor, nanti ada pokok bahasanya pada bab spesial atau spesifik setelah materi ini. Oke, besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya ditetapkan lebih dahulu atau yang satuannya sudah terdefinisi berdasarkan hasil konferensi internasional. Mungkin kalian sudah paham ya saat itu di SMP. Nah, ada 7 besaran pokok. Nah, inilah 7 besaran pokoknya. Lalu ada satuan internasionalnya dan juga ada lambang besaran dari besaran pokok tersebut. Lalu besaran turunan dan satuannya. Besaran turunan adalah besaran yang dapat diturunkan berasal dari besaran-besaran pokok. Mungkin kalian juga sudah tahu. Nah, ini ada contoh besaran turunan dan satuannya. Ya, silakan kalian pahami lagi. Nah, contoh di sini volume. Volume itu satuan SI-nya adalah meter kubik. Berarti lambang satuannya adalah M pangkat 3. Nah, ini diturunkan dari besaran pokok panjang. Nah, seperti yang Ibu katakan, besaran yang berdasarkan arah itu adalah besaran skalar dan besaran vektor. Apa sih besaran skalar itu? Yaitu besaran hanya memiliki nilai, tidak memiliki arah. Contohnya, massa, waktu, suhu, jarak, kelajuan, dan lain-lainnya. Sedangkan besaran vektor selain memiliki nilai juga memiliki arah. Apa contohnya? Ada gaya, kecepatan, percepatan, momentum, perpindahan, dan lain-lainnya. Nah, khusus nanti untuk besaran vektor setelah KD 3.2 ini kalian akan belajar spesial khusus vektor tersendiri. Oke, berikutnya adalah satuan.
seperti hanya sama dengan besaran selalu diikuti oleh satuan. Jadi satuan itu adalah apa? Nilai tertentu yang dijadikan sebagai pembanding dalam pelaksanaan pengukuran. Contohnya, besaran panjang itu kita bisa katakan dengan 1 jengkal. Berarti yang disebut satuannya adalah jengkal. Sedangkan besarnya adalah 1. Misalnya lagi, besaran volume diukur dengan nilai liter, maka liter itu adalah satuannya. Tetapi yang kita gunakan adalah satuan yang sudah ditetapkan secara internasional, ya, berdasarkan standar internasional, yaitu disebutnya sistem internasional atau yang kita singkat dengan SI. Nah, di sini kalian akan mempelajari atau melihat bahwa awalan-awalan dalam sistem matriks yang digunakan dalam SI itu apa saja. Silahkan kalian lihat, contohnya Ibu ambil misalnya kilo. Kilo itu faktor pengalinya adalah 10 pangkat 3, sedangkan lambangnya adalah K. Bisa juga kalian mungkin kenal dengan mili. Mili itu faktornya adalah 10 pangkat min 3. Lalu simbolnya adalah M. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai pengukuran. Submateri yang kedua yaitu mengenai pengukuran. Coba Anda perhatikan anak-anakku, ini adalah gambar alat-alat ukur apa saja yang tertera. Oke, mulai dari mistar, neraca, stopwatch, termometer, alat ukur listrik. Lalu, alat-alat yang tadi digunakan untuk apa? Tentu saja untuk melakukan pengukuran. Apa sih pengukuran itu? Berarti pengukuran itu adalah suatu aktivitas. Aktivitas yaitu melakukan proses mengukur. Ya, mengukur itu adalah bagian dari suatu proses di mana membandingkan suatu besaran dengan satuannya. Nah, seperti tadi sudah Ibu jelaskan, satuan itu apa? Nah, kalau di sini membandingkan sesuatu, berarti kita harus ada alat ukurnya. Nah, alat ukur itu juga harus memiliki ketelitian. Tentu saja, setiap alat ukur memiliki ketelitian yang berbeda-beda. Walaupun sama jenisnya, misalnya alat ukur tersebut adalah alat ukur panjang. Tapi setiap alat tadi memiliki tingkat ketelitian yang berbeda-beda. Dalam pengukuran, kita harus bisa melihat nilai atau angka yang pasti, yang kita sebut nilai pasti atau signifikan. Dan ada juga angka atau nilai taksiran, yang kita sebut nilai ketidakpastian. Nah, besar ketidakpastian ini biasanya ditentukan dengan setengah skala terkecil dari alat ukur tersebut. Oke, supaya jelasnya nanti kalian juga akan melakukan hal-hal tersebut, kita praktekkan secara sederhana. Berikutnya, yang pertama akan membahas dulu yaitu alat ukur panjang. Nah, di sini ada berbagai jenis alat ukur panjang. Yang pertama ada jangkau sorong, kedua penggaris, dan yang ketiga mikrometer skrup. Mungkin ketiga alat ini kalian sudah familiar saat di SMP. Nah, ketiga alat ukur ini merupakan alat ukur panjang yang memiliki ketelitian yang berbeda-beda tentu saja. Walaupun ketiga-tiganya disebut sebagai alat ukur panjang. Mari kita bahas satu persatu alat ukur panjang tersebut. Oke, di sini juga akan Ibu memperkenalkan alat ukur massa. Ada neraca elektronik, neraca dua lengan, neraca pegas, dan neraca ahos. Keempat macam alat ini adalah alat ukur massa. Tetapi di sini memiliki ketelitian yang berbeda-beda. Lalu yang berikutnya adalah alat ukur waktu. Ada jam matahari, jam dinding, stopwatch,
Nah, ketiganya juga merupakan alat ukur waktu yang memiliki ketelitian yang berbeda-beda. Nah, di sini kalian mungkin juga lihat alat ukur listrik, ada ampermeter, voltmeter, dan ohmmeter. Ampermeter tentu saja digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Voltmeter mengukur tegangan listrik, dan ohmmeter mengukur besar hambatan listrik. Nah, dalam menggunakan alat ukur, kalian harus perhatikan. Bisa saja alat ukur tersebut, angkanya pertama kali kalian harus lihat dulu apakah di skalanya di angka 0 atau tidak. Nah, di sini harus kalian perhatikan bahwa bisa saja terjadi kesalahan kalibrasi, yaitu di awal kalian lihat angkanya kok nggak 0. Nah, berarti itu harus kita kalibrasi dulu. Artinya kita arahkan jarum petunjuknya atau jarum penunjuk angkanya terlebih dahulu kita atur ke angka 0 supaya tidak terjadi kesalahan kalibrasi. Nah, selain kesalahan kalibrasi, bisa saja kesalahan dalam membaca atau yang kita sebut kesalahan paralaks. Nah, kesalahan membaca atau kesalahan paralaks ini tentu saja kita lihat dari cara membaca alat ukur tersebut, posisinya. Nah, yang benar adalah apabila kita membaca suatu alat ukur, posisi mata kita harus tegak lurus terhadap alat ukur tersebut. Nah, ini mana contoh yang benar? Silahkan kalian bisa lihat, yang di checklist merah itulah yang benar. Nah, apabila terjadi kesalahan membaca, maka disebut kesalahan paralaks. Berikutnya, kita akan membahas tentang alat ukur panjang. Nah, alat ukur panjang yang pertama adalah mistar. Mistar itu memiliki skala terkecil adalah milimeter. Mungkin kalian bisa lihat ya secara langsung. Lihat di mistar yang kalian. Nah, ternyata di situ karena skala terkecilnya adalah milimeter atau 0,1 cm, kalau kita bagi setengahnya maka menjadi 0,5 mm atau 0,05 cm, maka itulah yang disebut dengan ketelitian dari alat ukur mistar. Contoh, perhatikan coba gambar berikut. Ini ada suatu benda diukur panjangnya menggunakan mistar. Ternyata di mistar menunjukkan angka yang tertera adalah 2,5 cm. Nah, kesalahannya tadi dalam mistar adalah 0,05 cm. Berarti hasil pengukurannya adalah 2,55 cm. Dari mana ini? Dari skala yang ditunjukkan 2,5 cm ditambah skala terkecilnya tadi 0,1 cm atau 1 mili dibagi 2, 0,05 cm. Lalu kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 2,55 cm. Berikutnya alat ukur yang kedua yaitu jangka sorong. Nah, mungkin kalian sudah pernah menggunakan, tapi di sini masih ada sesuatu yang harus Ibu jelaskan. Nah, jangka sorong ini memiliki batas kelitian 0,1 mm. Artinya, ketepatan pengukuran dengan alat ini sampai 0,1 mm yang terdekat. Sebelum kita bahas secara lanjut bagaimana menggunakan jangka sorong, membacanya, kalian harus paham dulu bahwa di dalam jangka sorong itu memiliki skala yang terdiri dari dua bagian. Skala utama dalam satuan cm dan yang kedua skala non-use dalam satuan milimeter. Baik, kita perhatikan dulu bagian-bagian dari jangka sorong. Yang pertama di sini ada yang disebut rahang tetap. Nah, rahang tetap ini tertulis angka-angka atau skala yang kita sebut skala tetap.
Berikutnya adalah rahang geser, rahang yang bisa digeser-geser ke belakang atau ke depan. Nah, di dalam rahang geser ini ada skalanya yang disebut skala nonius. Lalu di sini ada skrup pengatur, yaitu untuk mengunci. Mengunci apabila bahan yang kita akan ukur kita kunci sehingga terbacalah skalanya berapa. Lalu di sini ada yang kita sebut antara rahang geser dan rahang tetap bagian atas itu mengukur bagian dalam lubang. Lalu antara rahang tetap dengan rahang geser bagian bawah itu digunakan untuk mengukur diameter atau ketebalan suatu benda. Lalu di bagian belakang ini ada yang runcing, itu digunakan untuk mengukur kedalaman dari suatu benda. Oke, berikutnya bagaimana sih cara membaca skala pada jangka sorong? Nah, di sini pembacaan skala jangka sorong mula-mula kalian harus paham dulu. Ingat ya, di bagian rahang tetap ini ada skala utama. Di bagian rahang geser ini ada skala nonius. Skala nonius ini terdiri dari 10 garis. Sementara kalau skala utama seperti mistar biasa, skalanya ya cm, sedangkan skala nonius ini terdiri dari 10 bagian garis. Mula-mula perhatikan skala nonius yang berimpit dengan skala utama. Pada gambar, skala nonius yang berimpit dengan skala utama adalah 4 skala. Artinya, angka tersebut 0,4 mm. Kenapa 0,4 mm? Karena 4 garis ini dikalikan 0,1 mm, hasilnya 0,04 cm. Oke, jadi nih ada garis yang keempat di nonius ini berimpit dengan bagian atas skala utama, maka kita melihatnya di garis inilah, garis keempat nonius. Dikalikan ketelitiannya yaitu tadi 0,1 mm sehingga menjadi 0,04 cm, 0,4 mili atau 0,04 cm. Maka hasil pembacaan ini adalah kita lihat ini di utama tertera angka 4,567 sebelum menyentuh 0 di nonius. Maka di skala utama terbaca 4,7 cm. Sedangkan di nonius, di garis keberapa dia berimpit? Oh, ternyata di garis keempat. Artinya 4 garis tadi kita kalikan dengan 0,1 mili menjadi 0,4 mili, dirubah menjadi senti 0,04 senti. Maka hasil pengukurannya kita jumlahkan skala utamanya dengan skala noniusnya. Sehingga hasilnya 4,7 cm ditambah 0,04 cm menjadi 0,74 cm. Gitu ya anak-anak ya. Oke. Selanjutnya kita akan bahas contoh soal berikutnya. Nah, di sini ada hasil pengukuran yang tertera pada jangka sorong. Misalnya kita habis mengukur suatu ketebalan benda. Ternyata hasilnya, angkanya, skalanya seperti ini. Mari kita baca anak-anak. Berapakah hasil pengukuran yang tertera? Kalau Ibu zoom misalnya, Ibu perbesar, hasilnya adalah seperti ini. Oke, perhatikan di skala utama. Skala utama ini tertera 2,5. Sebelum angka 0 di nonius, itu 2,5, 2,6. Oh, 2,6. Maka kita tulislah di skala utamanya adalah 2,6 cm. Lalu di skala nonius ini di garis mana? Di garis keberapakah yang berimpit antara utama dengan nonius? Kita perhatikan, oh ternyata di garis ke-7,5 inilah yang berimpit. Maka di skala noniusnya dituliskan
Karena ini ada 15 garis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Ini ada 15 garis, sementara ketelitiannya adalah 0,05 mm atau 0,05 cm, maka skala Noniusnya menunjukkan 0,075 cm. Sehingga hasil pengukuran diperoleh, kita jumlahkan skala utama dan skala Noniusnya. 2,6 cm dijumlahkan dengan 0,075 cm, hasilnya adalah 2,675 cm. Itu ya anak-anak ya. Oke, perhatikan lagi soal berikutnya, contoh soal atau latihan berikutnya. Di sini kita lihat ada gambar jangka sorong, hasil pengukurannya seperti ini. Oke, kita lihat dulu. Ini angka 0 di Nonius. Sebelum angka 0 di Nonius, utamanya kita lihat 1, berapa? Oh, ini 5, 6, 7, 8. Maka kita tulis di skala utamanya 1,8 cm. Ingat ya, di skala utama itu satuannya cm ya anak-anak ya. Lalu, di skala Noniusnya, di rahang geser bawah ini yang ada 10 garis ini, di garis keberapa berimpit? Oh, ternyata di garis di sini ada di garis 3,5. Berarti ada 7 garis nih Nani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 garis tadi dikali 0,005 cm, maka hasilnya kita jumlahkan. 1,8 cm ditambah 0,035 cm menjadi 1,835 cm. Inilah hasil pengukuran yang terbaca pada jangka sorong ini. Berikutnya, contoh soal yang ketiga. Dengan cara yang sama, kalian bisa lihat caranya ya. Nah, ternyata hasil pengukuran itu harus kita jumlahkan skala utama dan skala Noniusnya. Oke, lalu kita berikutnya yaitu alat ukur panjang yang kedua, yaitu mikrometer skrup. Mikrometer skrup di sini memiliki ketelitian lebih teliti lagi dari mistar dan jangka sorong. Nah, pada mikrometer skrup ini kalian harus lihat bahwa ada skala utamanya di mana? Oh, tentu saja di rahang tetap. Sedangkan skala Noniusnya ada di bagian skrup pemutar ini yang terdiri dari 50 garis. Oke, kita lihat bagian-bagian dari mikrometer skrup itu apa aja? Yang pertama tentu saja adalah rahang tetap. Ini ya nak ya, rahang tetap yang tidak bisa digeser-geser maksudnya. Lalu di sini adalah rahang putar. Rahang putar ini bisa bergerak maju atau mundur apabila ini kita putar nih, yang ini. Nah, pemutar silinder ya. Setelah itu, setelah kita mengukur baru kita kunci skrupnya. Maka kita bisa membaca nih skala yang terdapat di skala utama dan skala yang terdapat di skala rahang putar ini atau skala Noniusnya. Oke, kita lihat contohnya. Perhatikan contoh berikut ini. Kita lihat di sini ada misalnya sebuah benda, kita ukur berapa nih diameter dari benda ini. Maka kita harus perhatikan berapa yang terbaca di skala utama dan berapa yang terbaca di skala putar atau Nonius ini. Nah, seandainya di sini kita lihat bahwa skala yang terbaca di skala utama itu adalah 4,5 mm. Oh ya, Ibu ingatkan ya, di skala utama mikrometer skrup ini satuannya mili. Ya. Lalu di rahang pemutar ini dia menunjukkan di garis keberapa berhimpit dengan skala utama. Oh, ternyata dia berhimpit di garis ke-29. Nah, sementara di sini udah 4,5. Berarti di 29
garis ini kita jadikan, kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 4,5 ditambah 39, ketelitiannya adalah 0,01 mili, maka jadinya adalah 4,89 mili. Oke anak-anak ya, lebih mudah ya jangka mikrometer skrup ini. Kita lihat lagi supaya lebih paham contoh soal berikutnya. Oke. Ini di skala utama menunjukkan angka 5, 10, lalu lewat satu garis 11, berarti angka 11, lalu di bawahnya ada setengah, berarti 11,5. Berarti di skala utama ini menunjukkan angka 11,5 mm. Di skala non-use-nya, lihat di garis keberapa ini yang berimpit. Oh, ternyata di garis ke 30, 31, 32, 33. Ya. Nah, 11,5 ini ya ditambahkan ditambah 30, 31, 32, 33. Maka hasilnya adalah 11,5 ditambah ini harusnya 0,33 ya Nana ya, bukan 38 ya, kan ini 30, 31, 32, 33. Maka hasilnya adalah 11,33 ya. Oke, berikutnya kita akan coba submateri yang ketiga, yaitu angka penting. Apa sih angka penting itu? Nah, pada saat kalian tadi menggunakan alat ukur, tentu saja kalian menghasilkan angka. Nah, angka tadi diperoleh melalui suatu proses. Nah, angka yang diperoleh hasil dari suatu proses tadi disebut angka penting. Berarti angka penting itu terdiri dari angka pasti yang kalian tadi lihat di skala utama dan angka taksiran. Ya, nah angka taksiran itu terdapat di skala non-use. Nah, dalam memahami angka penting ini, kalian harus tahu dulu aturan penulisan angka penting. Apa saja aturan penulisan angka penting itu? Oke. Di sini yang pertama, aturan penulisan angka penting, kalian harus tahu bahwa semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya, misalnya kalian mendapatkan hasil pengukuran 261,3 meter. Nah, berarti ini semuanya angka nih. Nah, berarti ini kalau kita hitung, berarti ada 4 angka pentingnya. 1, 2, 3, 4. Artinya ini semua angka yang tidak ada angka nolnya atau semua angka yang bukan angka 0 adalah angka penting. Aturan yang kedua yaitu bahwa semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Sekali lagi, angka 0 apabila letaknya di antara angka bukan 0, berarti angka 0 tadi kita sebut angka penting. Contoh, 83,0006 meter. Perhatikan angka 0 ini. Angka 0 ini terletak di antara angka bukan 0, yaitu di antara angka 3 dan 6. Berarti angka 0 ini adalah angka penting. Kalau gitu, berapa jumlah angka pentingnya? Kalian hitung nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, berarti terdapat 6 angka pentingnya. Berikutnya, aturan yang ketiga adalah masih mengenai angka 0. Angka 0 di sebelah kanan tanda desimal dan di sebelah kiri angka bukan 0 adalah angka bukan angka penting. Contoh, sekali lagi ya, angka 0 yang terletak di sebelah kanan tanda desimal dan di sebelah kiri angka bukan 0 itu bukan angka penting. Contoh, 0,000609. Perhatikan 0 yang 3 ini. Dia ada koma desimal, tetapi letaknya ada di sebelah kanan. Beda dengan 0 yang ini, yang di tengah antara 6 dan 9. Maka angka 0 yang ada tanda koma desimal yang sebelah kanan ini
kita sebut bukan angka penting. Yang penting hanya ada di antara angka bukan 0. Berarti ini ada berapa angka pentingnya? Kita hitung. 1, 2, 3. Berarti ada 3 angka pentingnya. Berikutnya, aturan yang keempat, angka 0 di sebelah kanan tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Beda ya dengan yang C. Sekali lagi, yang D, angka 0 diletakkan di sebelah kanan tanda koma desimal dan mengikuti angka bukan 0, maka angka 0 tadi menjadi penting. Contoh, 3,20 kg. Oke, lihat 0 ini ada di sebelah kanan koma desimal ya. Jadi ini 0, ini koma desimalnya, dia ada di sebelah kanan. Tapi sebelumnya ada angka bukan 0. Berarti angka 0 ini kita sebut angka penting. Maka hasil pengukuran ini ya kita baca memiliki 3 angka penting. 1, 2, 3. Oke, jelas ya. Oke, berikutnya adalah angka penting tadi dengan aturan yang tadi kita gunakan tentu saja dalam operasi berhitung. Nah, operasi berhitung yang kalian sudah tahu mungkin ya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, akar, ya, yaitu yang biasa kita pakai di matematika, maka kita akan gunakan juga dalam perhitungan menggunakan angka penting. Baik, kita pertama lihat bagaimana sih berhitung dengan angka penting untuk penjumlahan dan pengurangan. Oke, untuk penjumlahan dan pengurangan, ya, di sini aturannya adalah harus boleh mengandung satu angka taksiran. Ingat ya, angka taksiran itu letaknya ya. Kita lihat di bagian belakang tentu saja. Ya. Contoh. Misalnya penjumlahan 85,6 meter dengan 13,21 meter kita jumlahkan. Tentu saja operasi matematika seperti biasa. Hasilnya 98,81. Nah, perhatikan ini. Ini berapa angka taksirannya? Oh, ada 2. Karena ini penjumlahan harus mengandung satu angka taksiran, maka hasilnya menjadi 98,8. Gitu ya anak-anak ya. Ini ada 2 angka taksiran karena ini operasinya penjumlahan di mana aturannya adalah harus menghasilkan satu angka taksiran, maka ini menjadi 98,8. Berikutnya adalah untuk perkalian dan pembagian. Nah, aturan dalam perkalian dan pembagian di sini ya ditulis mengandung angka penting yang paling sedikit dari bilangan yang dikali atau yang dibagi. Jadi sekali lagi, hasil akhirnya nanti harus memiliki jumlah angka penting yang paling sedikit. Contoh, 63,2 dikalikan 3,5. Oke, 63,2 berapa jumlah angka pentingnya? Tentu saja 3 ya. Dikali 3,5. Nah, 3,5 ini berapa jumlah angka pentingnya? Oke, ada 2 ya. Nah, yang paling sedikit itu yang mana? Oh, 2 angka penting. Nah, setelah kita kalikan secara operasi matematika seperti biasa, ini kalau kita lihat kan mengandung 5 angka penting. Karena operasinya adalah perkalian, harus mengikuti paling sedikit jumlah angka pentingnya, berarti harus 2 angka penting. Maka hasil ini kita tulis menjadi 220. Ingat ya, 220 ini 3 angka penting. Bukan 2 angka penting. Karena 0 di sini letaknya di sebelah kanan, tapi tidak ada koma desimal, berarti 0 ini bukan angka penting.
Sehingga walaupun hasilnya 220, kita menyebutnya ini mempunyai dua angka penting. Jadi sudah sesuai dengan aturan, yaitu paling sedikit dua angka penting. Oke, berikutnya adalah untuk akar atau perpangkatan. Untuk akar dan perpangkatan sama dengan perkalian atau pembagian, yaitu mengandung angka penting yang paling sedikit. Ya, contoh, akar dari 22,93. Berapa jumlah angka pentingnya? 4 ya, 1, 2, 3, 4. Maka nanti hasilnya juga harus 4 angka penting. Ternyata akar dari 22,93 itu adalah 4,788527. Oke, kalau kita lihat ini hasilnya berapa ini angka pentingnya? Ya, ternyata angka pentingnya ada 7 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sementara di sini paling sedikitnya 4. Berarti ini harus kita buat menjadi 4 angka pentingnya. Menjadi 4 jumlah angka pentingnya, sehingga hasilnya menjadi 4,788 ya. 4,788 inilah jumlah angka pentingnya, ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang ada juga ya anak-anakku, angka penting itu dikalikan dengan bilangan eksak ya. Bilangan eksak itu adalah bilangan yang dihasilkan bukan dari proses pengukuran ya. Oke, misalnya contoh 50,53 ini angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Lalu dikalikan dengan 17. Nah, 17 ini adalah bilangan eksak. Artinya bilangan atau angka yang diperoleh bukan proses pengukuran. Nah, kita kalikan seperti biasa, ternyata hasilnya 859,01. Maka di sini kita harus mengikuti aturan angka penting yang diperoleh dari hasil pengukuran ini. Yaitu ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Maka hasil ini kita jadikan menjadi 4 angka pentingnya. Berapa hasilnya? Yaitu 859,0. Ya. Oke, itu tadi adalah aturan angka penting, lalu operasi angka penting, bagaimana menjumlahkan angka penting, dan seterusnya. Oke anak-anakku, ini referensi yang kalian bisa gunakan, ya kan, yang bisa kalian coba baca, ya kan, literasi, buku fisikanya, ya. Oke anak.